Pasti di luaran sana ada banyak orang yang penasaran dengan apa sih misi jiwa saya, apa sih tugas saya dalam kehidupan ini. Mereka bertanya-tanya tentang hal itu, kemudian ketika mereka tidak tahu, jadinya mereka merasa seperti kehilangan arah. Dan ketika mereka tahu, mereka kadang ada yang menyangkal karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, atau ada juga mereka yang menerima tapi tidak tahu harus berbuat seperti apa, harus bagaimana memulainya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu terpaku pada yang namanya misi jiwa, tugas-tugas kehidupan kita. Kita tidak perlu terlalu fokus pada hal itu. Karena satu-satunya tugas atau misi kita ini general ya, untuk semua jiwa, untuk semua manusia, itu cuma satu, yaitu live the life to the most, ya, to the menjalani kehidupan semaksimal mungkin, merasakan segala macam pengalaman hidup, ya. Itu tujuan yang paling utama untuk semua jiwa secara general. Nah, kemudian jika ada yang namanya tugas utama, pasti ada yang namanya side quest ya, atau tugas-tugas sampingan. Nah, tugas-tugas sampingan ini akan datang dengan sendirinya, akan terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan level evolusi dan kesadaran kamu, kesadaran kalian, ya. Kalau memang kesadaran kalian atau level evolusi kalian ya belum sesuai untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, ya Pak, ya mungkin tugasnya tidak akan muncul karena kamu belum sanggup, ya. Tapi itu jika kaitannya dengan tugas yang berhubungan dengan eksternal ya, atau makrokosmos, keluar, pelayanan kepada masyarakat, kepada jiwa, kepada semesta, kepada evolusi kesadaran, semacam itu ya. Tapi ada juga yang namanya personal ya, personal mission ya, misi personal kita itu adalah biasanya lebih bersifat internal. Misalnya, tugas kita di tahap evolusi ini adalah membenahi luka batin. Nah, seperti itu yang namanya tugas ya. Itu juga tugas PR atau misi kamu di level kesadaran atau level evolusi tersebut. Kemudian saat kamu lulus dari situ, kamu akan beralih ke tugas yang lain. Membenahi ini, atau kamu harus melakukan yang seperti ini supaya kamu berkembang, berevolusi dan sebagainya macamnya. Itu namanya tugas personal ya. Kemudian tugas pelayanan itu yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian ada tugas general untuk semua jiwa, itu seperti yang saya sebutkan juga di paling awal tadi. Nah, jika kita melihat melalui sudut pandang yang pertama, yaitu tugas general semua manusia, semua jiwa adalah live the life to the fullest ya, menjalani kehidupan sepenuhnya, merasakan segala macam pengalaman kehidupan, suka duka ya, merasakan bagaimana rasanya dicintai, mencintai, membenci, dibenci, menunggu, mengejar, menanti, berdoa, berharap, kecewa, dan sebagainya macamnya. Semua itu adalah proses ya, pembelajaran, pengalaman kehidupan yang perlu dialami oleh sang jiwa semuanya. Tidak peduli itu mau sesuai dengan norma atau tidak, sesuai dengan dogma atau tidak. Semua emosi, semua pengalaman itu harus dialami semuanya. Nah, termasuk
tugas personal dan tugas pelayanan kepada semesta, jiwa dan kesadaran yang keluar tadi ya, itu juga bagian dari mengalami kehidupan sepenuhnya. Begitu ya, semoga ini bisa menjadi gambaran untuk kalian bahwa mengetahui tugas jiwa atau misi jiwa itu antara penting dan tidak penting ya. Jadi kalau memang harus tahu, kalian pasti akan tahu, entah itu dari orang lain ataupun dari higher self kalian sendiri atau dari semesta sendiri yang akan mengungkapkannya di saat yang tepat, in divine time ya, di waktu ketetapan sang ilahi. Jadi jangan terlalu ambisi untuk mencari tahu tugas saya itu apa, misi saya itu apa. Padahal nanti kalau sudah tahu bingung mau ngapain, caranya bagaimana, mulainya bagaimana, dan juga kadang ada juga orang yang tahu karena tugasnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan doktrin yang dia anut, jadinya dia menyangkal, menghindar ya. Banyak sekali kasus seperti itu ya. Contohnya misalnya, oh ternyata panggilan jiwanya atau tugas jiwanya saat itu, di evolusi saat itu adalah berafiliasi dengan death ya. Dia harus melakukan ritual mengutuk beberapa orang sehingga orang-orang tersebut mati, berproses dan berevolusi, lahir kembali menjadi jiwa yang lebih berkesadaran. Nah, karena kesannya mengutuk orang atau mengirimkan santet kepada orang itu secara, kalau dipikir dengan memakai cipta rasa karsa dan juga dinilai dengan berdasarkan pada dogma, doktrin, dan moralitas di masyarakat, pasti orang yang awam akan menganggap itu adalah salah dan ya mungkin saja itu adalah bisikan setan ya, yang harus dihindari, yang harus diwaspadai. Ya memang kadang itu bisa saja itu adalah bisikan setan dan harus diwaspadai. Tapi bagaimana jika itu memang benar-benar adalah panggilan jiwa kalian yang harus kalian penuhi? Semakin kalian menyangkal panggilan jiwa kalian, biasanya akan ada yang namanya peringatan ya. Semakin kalian menghindar, kalian bisa lari kemanapun, ke ujung dunia manapun, tapi tidak akan pernah bisa sembunyi ya dari yang namanya panggilan jiwa ya. Memang kalian bisa mengalihkan pikiran kalian dari itu, kalian bisa fokus ke yang lainnya, tapi panggilan jiwa itu tetap ada di situ dan akan muncul lagi di saat-saat tertentu, dan kemunculannya nanti itu akan menimbulkan yang namanya goncangan ya. Bukan goncangan secara fisik, tapi goncangan secara emosional, secara mental. Tapi memang ada goncangan secara fisik, bisa saja orang ini akan mengalami yang namanya sakit ya, sakit fisik ya. Seperti itu. Itulah ya gambarannya ya. Semoga bisa dipahami dan jadi apa istilahnya, rambu-rambu, jadi kalian tidak perlu terlalu ambisius ya untuk mengetahui misi jiwa kalian. Mengalir saja ya, jalani kehidupan sepenuhnya, live the life to the fullest.